Shalom sahabat Rema, selamat malam. Kita berjumpa kembali dalam renungan malam ini yang saya beri judul Sulit Tapi Bisa. Firman Tuhan yang mendasari adalah Matius 5 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan yang mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan mendudukan tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bila kita melihat dan membaca firman Tuhan yang kita baru saja baca, kira-kira menurut Bapak Ibu sekalian, melakukan firman Tuhan itu sulit atau mudah? Jawabannya sulit, tapi bisa. Untuk melakukan firman, sebetulnya hanya perlu dua hal. Yang pertama, kerendahan hati. Yang kedua adalah ketaatan. Dalam pembicaraan ayat tadi yang kita baca, Tuhan Yesus mengoreksi apa yang diajarkan orang Farisi dan ahli Taurat. Pertama, orang Farisi dan ahli Taurat mengajar tetapi tidak melakukan apa yang diajarkan. Itu Keluaran 23 ayat 1 sampai ayat 2 sampai 4. Mereka duduk dalam kursi kepemimpinan hanya karena status atau jabatan. Itu sebabnya mereka mengajar tapi tidak melakukannya. Dua, orang Farisi dan ahli Taurat mengerjakan semua aktivitas keagamaan hanya untuk dilihat orang, show. Yang ketiga, orang Farisi dan ahli Taurat munafik. Mereka hanya menjadikan orang pengikut agama mereka, bukan menjadikan anggota kerajaan surga. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana cara melakukan firman Tuhan yang sesuai dengan kehendaknya. Yang pertama, Tuhan Yesus mengajarkan hidup damai dengan setiap orang. Matius 5 ayat 21 sampai 26. Yang kedua, hidup kudus dalam pernikahan. Matius 5 ayat 27 sampai 32. Yang ketiga, hidup jujur atau apa adanya. Amsal 5 ayat 33 sampai 37. Dan yang keempat, Yesus mengajarkan hidup dalam pengampunan dan kerendahan hati. Matius 5 ayat 38 sampai 42. Dan yang kelima, Yesus mengajarkan hidup dalam kasih yang tulus. Matius 5 ayat 43 sampai dengan 48. Itulah hal-hal praktis yang Yesus mau ajarkan kepada kita. Sulitkah semuanya itu? Jawabannya sulit, tapi bisa. Karena Roh Kudus yang memampukan kepada kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau sudah memberikan Roh Kudus kepada kami, agar kami memiliki kehidupan kekristenan kami yang berbeda dengan para pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu. Mereka hanya pandai mengajar, tapi tidak pandai melakukan. Mereka pandai mengajar, tetapi tidak bisa memberi contoh apa yang mereka ajarkan. Tolong kami Tuhan, supaya kami tidak hanya pandai mengajar, tidak hanya pandai berkhotbah, tetapi kami juga pandai untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.